Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Isun Wong Gresik. Kali ini akan membahas biografi tentang Jenderal Ahmad Yani. Bagaimana cerita selengkapnya? Mari saksikan sampai akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Jenderal Ahmad Yani. Beliau dilahirkan pada tanggal 19 Juni 1922 di Dusun Jenar, Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Sarjo bin Suharyo dan ibunya bernama Murtini Wongsorejo. Ia hidup dalam keluarga yang sederhana, di mana ayahnya bekerja sebagai seorang supir di sebuah pabrik gula. Ahmad Yani memiliki dua orang adik perempuan, yaitu Asmi dan Aminah. Dalam memperjuangkan kondisi perekonomian keluarga, Ahmad Yani juga dituntut untuk membantu pekerjaan orang tuanya. Di tengah kesibukan untuk membantu orang tuanya bekerja, dia memulai pendidikan formal setingkat SD di HAIS di Bogor dan lulus pada tahun 1935. Setelah menempuh pendidikan SD, Ahmad Yani melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP di Mulo. Selama menjalani pendidikannya, Ahmad Yani dikenal sebagai siswa yang cerdas dan rajin. Ia juga memiliki sifat yang sopan, berani, dan peduli kepada sesama. Selain mendengarkan penjelasan yang disampaikan guru, ia juga mempelajarinya kembali di rumah. Hal ini membuat Ahmad Yani memiliki banyak prestasi, termasuk ranking terbaik, dan mengikuti banyak kegiatan di bidang olahraga dan bidang lainnya. Setelah lulus pada tahun 1938, dia meneruskan pendidikannya di AMS Jakarta. Namun ia harus menghentikan pendidikannya saat kelas 2 karena harus mengikuti wajib militer yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Ia mengikuti pendidikan militer sebagai aspiran di Dinas Topografi Militer di Malang. Melalui pendidikan inilah ia memulai karirnya di bidang militer dan memperoleh gelar sarsan. Namun awal pendidikannya tersebut tidak berjalan lancar karena sekolah di Dinas Topografi mengalami gangguan akibat dari pendudukan Jepang pada tahun 1942. Hal ini mengakibatkan Ahmad Yani dan keluarganya harus kembali ke kampung halamannya di Rendeng, Purworejo, Jawa Tengah. Pada tahun 1943, Ahmad Yani bergabung dan mengikuti pendidikan Heiho di Magelang, dan setelah itu bergabung dengan Tentara Peta Pembela Tanah Air di Bogor dan menjalani pelatihan lebih lanjut di Heiho, Magelang sebagai perwira artileri. Setelah menyelesaikan pelatihan ini, ia mendaftar untuk dilatih sebagai komandan peleton dan dipindahkan ke Bogor, Jawa Barat untuk menerima pelatihannya. Setelah selesai, ia dikirim kembali ke Magelang sebagai instruktur. Setelah pendudukan Jepang berakhir di Indonesia pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, kemudian mengalami perubahan nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945.
Setelah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terbentuk, Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda I, ia bersama pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pingit. Oleh karena itu, ia dipercaya menjabat sebagai Komandan Wegkreis II pada saat terjadi agresi militer II. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) yang mengacau di Jawa Tengah. Lalu dibentuklah pasukan Banteng Riders yang dibekali latihan khusus untuk melawan pasukan DI atau TII tersebut. Dan akhirnya pasukan DI atau TII berhasil dikalahkan. Berkat kecerdasan dan keberaniannya, Ahmad Yani dibiayai Angkatan Darat untuk memperdalam ilmu militer di Command and Collect for Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat selama 9 bulan pada bulan Desember tahun 1955. Setelah itu Ahmad Yani juga mengikuti pendidikan selama 2 bulan di Special Warfare Corps di Inggris pada tahun 1956. Dilansir dari Historia, Ahmad Yani memiliki reputasi yang sangat baik di mata istana. Pada tahun 1958 terjadi pemberontakan PRRI di Sumatera Barat dan Ahmad Yani yang berpangkat kolonel ditunjuk sebagai Komandan Komando Operasi 17 Agustus untuk melawan pemberontakan tersebut dan berhasil menang. Oleh karena itu Ahmad Yani diangkat menjadi Panglima atau Menteri Angkatan Darat pada tahun 1962. Pada saat Partai Komunis di Indonesia menjadi partai yang cukup disegani, tiba-tiba muncul Ahmad Yani yang menolak paham PKI. Ia salah seorang yang menolak kehendak PKI yang menginginkan pembentukan angkatan kelima terdiri atas buruh dan tani yang bersenjati. Menurut rumor yang beredar, niat inilah yang menjadi awal mula ketegangan di antara jenderal TNI dan tubuh PKI sendiri. Menurut pemberitaan yang beredar, ketidaksetujuan Ahmad Yani dengan jenderal lainnya pada rencana PKI ini memicu pemberontakan. Oleh karena itu, Ahmad Yani menjadi salah satu target dari 7 petinggi TNI Angkatan Darat yang akan diculik dan dibunuh melalui pemberontakan G30S PKI. Pada dini hari 1 Oktober 1965, para penculik datang ke rumah Ahmad Yani dan mengaku bahwa mereka akan menjemput Yani untuk dibawa bertemu presiden. Ia meminta waktu untuk mandi dan berganti pakaian, namun ditolak. Ia marah dan menampar salah satu penculik itu dan berusaha untuk menutup pintu rumahnya. Seorang penculik kemudian melepaskan tembakan pada Ahmad Yani. Jasadnya disembunyikan dalam sebuah sumur bekas di daerah Lubang Buaya, Jakarta. Jenazahnya kemudian dipindahkan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Bersama dengan itu, dengan keputusan Presiden nomor 111 Koti 1965, Ahmad Yani beserta rekan dinyatakan sebagai pahlawan revolusi dan Ahmad Yani dinaikkan pangkatnya menjadi Jenderal Anumerta. Ahmad Yani juga memperoleh beberapa bintang kehormatan, di antaranya Bintang RI kelas 2, Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Sewindu Kemerdekaan 1 dan 2, Satya Lancana Kesetiaan 7,
dan 16 Satya Lanca G UM 1 dan 6 Satya Lancana Satma Marga atau PRRI Satya Lanca Irian Barat Tikora Ordenon Naruni Armije 2 Reda Yugoslavia 1958 dan terakhir adalah tanda penghormatan sebagai pahlawan revolusi. Ada cerita menarik tentang Ahmad Yani semasa hidupnya. Ia merupakan kasat yang dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno. Pada tanggal 28 Juni 1962, sejak menjadi kasat, maka Ahmad Yani hampir tiap hari bertemu dengan masyarakat, Presiden Soekarno, rapat ya. Banyak yang bilang Bapak jadi anak emas Presiden Soekarno, kata putri ketiga Jenderal Ahmad Yani, Amelia Ahmad Yani. Salah satu pakar politik Monash University, Harold Krauss, menilai Yani memiliki citra diri yang berbeda dari Nasution. Meskipun mereka sama-sama sosok anti komunis, namun Yani bisa menentang kebijakan Sukarno mengenai PKI secara lebih halus dan dapat diterima. Sebagai orang Jawa, Yani memperlakukan Sukarno sebagai seorang bapak, meski bertindak salah namun tidak boleh ditentang secara terbuka. Hal tersebut membuat Ahmad Yani lebih mudah masuk menjadi sebagai dari lingkungan Istana Soekarno.